Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita semua alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa melanjutkan kembali kajian tentang kemarin kita masih membahas seputar perjalanan jamaah haji Indonesia. Sebelum saya masuk itu ada informasi pada yang ikut lomba November, insya Allah lombanya diundur 1 minggu. Lumayan ada persiapan, sudah fix aturan-aturannya, jobdesknya sudah ada. Nanti insya Allah hari Rabu besok akan saya sampaikan ke peserta. Insya Allah akan saya sampaikan jobdesknya, cara penilaiannya sudah saya sampaikan besok hari Rabu. Peserta yang MSK siap ya? Alhamdulillah. Untuk MSK kemarin respon dari pesantren-pesantren yang lain cukup bagus. Mereka kelihatannya sudah siap tanding kelihatannya mereka. MSK dan tema-temanya cukup menarik. MSK untuk lomba besok ada 5 tema kalau nggak salah. Nanti kita pilih mana yang bagus untuk kita persiapkan. Untuk khop itu nanti kita akan rencananya mengambil juri dari juri provinsi, MTQ provinsi dari khop. Ada yang siap khop aja, laki-laki ada siap khop. Untuk yang kaligrafi, insya Allah besok yang juri itu langsung Pak Mihar, juri provinsi Jawa Timur, MTQ provinsi Jawa Timur. Jadi itu sekilas lomba. Mudah-mudahan santri semua siap. Masa nggak juara lagi? Kemarin pernah juara. Saya tahu yang juara ya. Kemarin yang diharapkan juara itu yang tilawah tadi. Kemarin itu Ustaz Ziyad optimis kan juara. Nah, anak-anakku semua, masih ada waktu 1,5 bulan, ya masih ada waktu 1,5 bulan untuk mempersiapkan lomba ini. Oke, itu sekitar lomba. Kita lanjutkan perjalanan ibadah haji. Kalau yang saya sampaikan kemarin itu perjalanan haji versi pemerintah Indonesia. Jadi ada sedikit perbedaan antara versi pemerintah dengan versi beberapa KPHU, terutama KPHU yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Ada sedikit perbedaan. Nah, di mana letak perbedaan? Mari kita lihat. KPHU yang dikelola oleh Muhammadiyah dan juga YKP Nasional itu sama perjalanannya, ya. Sedikit berbeda dengan perjalanan jamaah haji Indonesia. Dari asrama sama, ya. Dari asrama ini saya bicarakan
versi KBAU kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh maksudnya ya. KBAU kelompok bimbingan haji dan umroh ya. KBAU Persyarikatan Muhammadiyah dan YKUI Mas Muhammad. Ini kebetulan saya pakai rompi. Ini kebetulan saya pakai rompi petugas haji tahun kemarin. Dari asrama haji sama pakai apa? Pakai apa? Pakai ihram. Dari asrama haji, jamaah haji pakai ihram. Kemudian setelah itu melaksanakan umroh sama. Masih ingat urutan-urutan umroh apa saja? Masih ingat urutan-urutan umroh? Niat, dialog ya, pakai pakaian ihram, niat terus halo? Duh, kok lari? Setelah niat pakai ihram di mikot, niat terus tawaf di Ka'bah ya. Berapa kali? 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad. Belum kali ini. Niat ya pakai ihram, niat di mikot itu tempat memakai ihram ya lama. Kemudian tawaf, kemudian apa? Sa'i. Setelah sa'i terus tahallul. Lari piye? Tahallul. Kalau itu sudah selesai berarti umroh sudah selesai. Umroh sudah selesai. Jadi umroh itu butuh hanya 2 jam. Umroh itu hanya 2 jam. Tawaf 1 jam, sa'i 1 jam selesai. Saya ulang lagi, umroh jamaah haji begitu datang dari Indonesia ke Mekah langsung melaksanakan umroh. Urutannya pakai ihram, niat, tawaf, sa'i, tahallul. Tahallul itu gunting rambut 3 helai. Sudah selesai. Itu umroh. Ya, itu umroh. Nah, setelah selesai umroh, jamaah haji yang di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, KBAU Muhammadiyah dan YKUI Mas Muhammad, ketika tanggal 8 Dzulhijjah, berarti 2 hari sebelum Idul Adha, sebelum hari raya Kurban, 2 hari sebelum hari raya Kurban, tanggal berapa? Dzulhijjah, biasanya sore
habis maghrib dari hotel itu diangkut ke Mina. Kemana? Ke Mina. Kalau jamaah haji yang kemarin saya terangkan versi pemerintah itu dari hotel ke mana? Tanggal 8 kemana? Arafah. Langsung ke Arafah. Nah, itu versi pemerintah yang kemarin saya sampaikan, yang saya terangkan. Nah, versi KPI Auto Syarikatan Muhammadiyah atau YKU Mas Mabang itu bukan ke Arafah, tapi tanggal 8 Dzulhijjah jamaah haji itu diangkut ke Mina. Tadi bermalam semalam di Mina. Memang Rasulullah SAW itu mensunahkan, ya, kalau hajinya Rasulullah itu ke Mina dulu memang. Jadi bermalam dulu ke Mina sebelum ke Arafah. Nah, kenapa pemerintah kok tidak bermalam di Mina, kok langsung ke Arafah? Alasannya, kalau ke Mina khawatirnya nanti di Arafahnya tidak mengatasi waktu. Soalnya jamaahnya kan sangat banyak. Padahal yang lebih penting, lebih inti itu adalah di Arafah. Nah, karena persyarikatan KPHU dari Muhammadiyah atau YKU Mas Muhammad hanya kecil sedikit, maka memungkinkan mereka itu ke Mina dulu, bermalam di Mina, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada sunnahnya menurut yang dicontohkan Rasul, sebelum ke Arafah bermalam dulu di Mina, disebut dengan tarwiyah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah, 2 hari sebelum hari raya Kurban, itu jamaah KPIAU Muhammadiyah, yaitu artikel fisik, itu dari hotel kemudian menuju ke Mina, bermalam di tenda Mina. Bermalam di tenda Mina. Setelah bermalam di Mina, paginya itu kemudian mereka berangkat ke Arafah untuk melaksanakan apa? Wukuf. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, 1 hari sebelum hari raya Idul Kurban. Kalau di Indonesia itu kita melaksanakan puasa 9 Dzulhijjah. Jamaah haji itu melaksanakan wukuf di Arafah. Mulai wukuf itu jam berapa? Perkiraan setelah zuhur, ya, pas masuk zuhur. Wukuf Arafah dimulai dengan apa? Khutbah wukuf. Wukuf dimulai dengan khutbah wukuf, seperti khutbah sunat yang kita dengar setiap hari itu, setiap minggu.
Seperti itu khutbahnya. Ya. Khutbah wukuf. Setelah itu kemudian melaksanakan sholat zuhur. Biasanya sholat zuhur dijamak qashar dengan asar. Nah, setelah itu anak-anak semua habis maghrib jamaah KPAU Persyarikatan Muhammadiyah itu kemudian diboyong ke Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Ya, bermalam di Musdalifah, mereka itu menunggu sampai subuh. Menunggu sampai subuh. Kalau jamaah haji pemerintah itu tidak mesti subuh, ya, jam 2, jam 3 dini hari itu sudah dari Musdalifah pindah ke Mina. Tapi jamaah KPAU Persyarikatan Muhammadiyah rata-rata itu memilih habis subuh, sholat subuh dulu di Musdalifah, setelah itu baru berangkat ke Mina. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan yang pertama, tanggal 8 bermalam di Mina. Kalau pemerintah langsung ke Arafah, ya. Kemudian yang kedua perbedaannya, pemerintah itu jam 1, jam 2 biasanya sudah digeser ke Mina. Kalau KPAU Persyarikatan Muhammadiyah memilih setelah subuh. Itu dua perbedaannya. Kemudian ketika di Mina berarti tanggal berapa? Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, berarti tanggal hari raya Idul Kurban. Ya, di Indonesia kita melaksanakan hari raya Kurban. Di sana tanggal 10 Dzulhijjah jamaah KPAU Persyarikatan Muhammadiyah itu kemudian melaksanakan apa? Jumroh Aqobah. Melempar jumroh Aqobah. Berjalan dari tenda ke Jamarot, tempat melempar jumroh, kurang lebih 4 kilo jauhnya, naik nanjak buat rombongan. Yang dilempar adalah jumroh Aqobah. Jumroh yang paling ujung ada 3, 1, 2, 3. Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh Aqobah. Nah, yang dilempar adalah yang paling ujung, yaitu jumroh Aqobah. Berapa kali? 7 kali. Setelah itu kemudian tahallul, menggunting berapa? 3 helai rambut. Setelah tahallul itu pakaian ihramnya dilepas. Bisa memakai pakaian biasa berjahit. Nah, setelah itu kembali ke tenda. Besoknya tanggal 11 Dzulhijjah balik lagi ke Jamarot, melempar jumroh ketiga-tiganya. Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh Aqobah, dilempar ketiga-tiganya 7 kali. Setelah melempar ketiga jumroh, balik lagi ke tenda. Hari ketiga tanggal 12 Dzulhijjah melempar lagi ketiga jumroh lagi, ula, wusta, Aqobah. Setelah itu balik kembali ke tenda. Nah, bagi jamaah pemerintah rata-rata melempar jumrohnya
3 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Ini namanya nafar ula. Jamaah dari pemerintah rata-rata nafar ula. Setelah itu kembali ke Mekah, ke hotel. Tapi jamaah KBHU Persyarikatan Muhammadiyah besoknya masih ngelempar lagi 3 jumroh lagi, ula, mustaq, akobah. Ini yang disebut dengan nafar sani. Nah, inilah perbedaan dengan pemerintah. KBHU Persyarikatan Muhammadiyah rata-rata memakai nafar sani, berarti melempar jumroh 4 hari. Hari pertama tanggal 10, hari kedua tanggal 11, hari ketiga tanggal 12, hari keempat tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik. Nah, setelah nafar sani, jamaah KBHU Persyarikatan Muhammadiyah kemudian kembali ke hotel. Dari hotel kemudian istirahat sebentar karena capek. Biasanya besoknya kemudian melaksanakan apa? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah mengitari Ka'bah berapa kali? Dimulai dari Hajar Aswad 7 kali. Setelah tawaf ifadah kemudian melaksanakan apa? Sa'i. Berapa kali? Dari Safa Marwah 7 kali. Safa Marwah dihitung 1, Marwah Safa dihitung 2, Safa lagi ke Marwah dihitung 3, Marwah ke Safa dihitung 4 sampai 7 kali. Setelah itu tahallul lagi. Nah, kalau sudah seperti itu maka tuntas rangkaian ibadah haji. Jadi itu perbedaannya versi pemerintah dengan versi KBHU Persyarikatan Muhammadiyah. Mana yang utama? Ya, pemerintah itu mengambil yang pokok-pokoknya, yang mengambil inti-intinya. Kalau yang versi Muhammadiyah, sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan. Seperti tarbiyah bermalam di Mina, itu sunnah Rasulullah melaksanakan seperti itu. Kemudian nafar sani itu juga keutamaan yang besar, itu juga dilaksanakan oleh KBHU dari Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, itu perbedaan antara rangkaian perjalanan ibadah haji jamaah Indonesia, pemerintah, kemudian KBHU yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Paling tidak ada perbedaan satu. Tadi apa itu? Apa perbedaan? Satu tadi itu melaksanakan tarbiyah, kemudian di Musdalifah biasanya subuh baru ke Mina, kemudian yang ketiga memilih nafar sani. Nah, paling tidak ada 3 perbedaan ya yang biasa terjadi antara jamaah umum pemerintah dan jamaah KBHU Persyarikatan Muhammadiyah. Memang kalau jamaah Indonesia kemudian memilih seperti Persyarikatan Muhammadiyah nggak ngatasi, nggak cukup waktunya karena saking banyaknya apa? Jamaah. Sehingga
pemerintah memilih yang penting syarat rukunnya sudah terpenuhi, jamaah haji aman, tidak kesulitan, tidak melarat ketika melaksanakan haji. Yang dipilih oleh pemerintah lebih mengutamakan maslahat daripada untuk mencegah madarat. Itu yang dipilih oleh pemerintah. Seperti bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah, pemerintah sekarang menerapkan murur. Jamaah yang tua, yang sakit-sakit itu tidak bermalam di Musdalifah, hanya lewat saja. Yang penting sudah merasakan malam di Musdalifah, itu sudah cukup. Kenapa harus seperti itu? Karena bermalam di Musdalifah itu berat. Bagi yang sakit, yang tua, kalau bermalam di Musdalifah sangat kesusahan, berat, banyak madaratnya. Maka pemerintah Indonesia kemudian memilih murur saja. Itulah anakku perbedaan perjalanan ibadah haji antara pemerintah dan Persyarikatan Muhammadiyah. Kedua-duanya sah, kedua-duanya boleh dilaksanakan. Boleh. Tapi kalau memilih KPAU Persyarikatan Muhammadiyah biasanya disuruh membuat surat pernyataan kalau ada apa-apa ditanggung sendiri oleh jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah sekali lagi bagi yang lomba besok hari Rabu bisa kita ketemu dengan Ustaz Ziar. Insya Allah nanti akan saya sampaikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati rapat hari Kamis kemarin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la